Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Suharyati, SPDI dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Bintan, Kepulauan Riau. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Akidah Akhlak di UIN Aranini, Banda Aceh. Dalam menyampaikan video pembelajaran lokal karya tentang materi akhlak tercela. Ini adalah kompetensi dasarnya dan ini indikatornya berserta dengan tujuan pembelajarannya. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu segala tingkah laku yang tercela atau akhlak yang jahat, merupakan pengertian akhlak tercela. Dalam akhlak tercela terdapat beberapa jenis. Pertama, itu ada hasad, kedua ada dendam, ketiga ada ghibah, keempat ada fitnah, dan yang kelima ada namimah. Hasad berasal dari bahasa Arab, yaitu yasudul atau yasidu, yang berarti iri atau dengki. Dalam pengertiannya, hasad adalah penyakit hati yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat tersebut berpindah kepadanya. Berikut larangan sifat hasad yang terdapat dalam hadis Abdul Daud yang artinya, jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu dapat menghilangkan segala kebaikan dan sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Ada tingkatan menurut hasad dari Imam Ghazali, yaitu keinginan agar suatu nikmat hilang dari orang lain, sekalipun nikmat tersebut tidak berpindah kepadanya. Ini adalah jenis hasad yang paling jelek. Kedua, tidak suka orang lain mendapat nikmat dan ingin menghilangkannya. Ketiga, keinginan memperoleh nikmat serupa yang dimiliki orang lain tanpa bermaksud atau berharap hilangnya nikmat itu kepada orang lain. Ingin nikmat seperti yang ada pada orang lain, tetapi jika keinginan tidak tercapai, ia tidak ingin agar nikmat yang ada orang lain itu sirna. Penjelasan yang tentang akhlak tercela itu ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari sifat hasad ini sikap sombong, hati kotor, ada permusuhan dan kebencian, terlalu cinta kedudukan atau jabatan, sakit hati atau keras hati, takut kehilangan kepentingannya, lebih mencintai hal sifat yang duniawi, lebih mencintai pangkat dan kedudukannya, dan kurang iman terhadap qada dan qadar. Selanjutnya, ada bahaya hasad. Pertama, merusak iman kepada Allah, mengakibatkan kufur nikmat, menyebabkan muncul sifat dusta, ghibah, fitnah, dan namimah, menyakitkan hati orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitar, menghilangkan amal kebaikan seperti api membakar kayu bakar, menimbulkan kesengsaraan di dalam hati orang yang hasad. Cara menghilangkan hasad, ini menanamkan sifat istiqomah dalam mengamalkan dalam Islam, mempertebal iman dan ketakwaan, saling memberikan peringatan dan kebaikan dan kesabaran, memperbanyak amal soleh dan akhlakul karimah, memperbanyak syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, menyadari bahwa sifat hasad membawa dampak negatif dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, jenis akhlak tercela yang kedua, yakni dendam. Dendam artinya berkeinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci. Ciri-ciri dendam: tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidup, mudah tersinggung, suka bersifat menyibukkan diri dengan perbuatan yang mubazir, suka berbuat melampaui batas. Akhlak tercela ketiga, ghibah. Ghibah adalah mengumpat atau menggunjing, merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain.
di hadapan orang lain. Dalam Islam, perbuatan tersebut tercela dan bahkan merupakan dosa besar. Selanjutnya, yang keempat adalah fitnah. Fitnah itu merupakan tuduhan suatu perbuatan kepada orang lain, di mana sebenarnya tuduhan tersebut dilakukan dengan tuduhan. Perilaku tersebut merupakan fitnah. Fitnah terjadi karena ada beberapa hal sebagai berikut. Ada seperti penyakit hati, yakni sirik, angkuh, dengki, kikir, ucapan yang salah atau menyimpang dari sebenarnya, kebodohan. Akibat fitnah menimbulkan kesengsaraan, keresahan, memecahkan kebersamaan, tali silaturahmi, dapat menyelakai dan merugikan orang lain, dan merupakan tanda orang munafik yang masuk surga. Selanjutnya, akhlak tercela yang kelima, yaitu namimah. Namimah adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebarkan fitnah kepada orang lain, agar tujuannya mereka saling bermusuhan. Terdapat pada Quran surat Al-Qalam ayat 11. Sebab-sebab timbulnya sifat namimah: adanya perasaan tidak senang kepada orang lain yang dibicarakan atau yang diceritakan. Timbulnya dalam hati sifat dengki, iri hati kepada orang lain karena tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Mencari muka kepada orang lain agar dirinya bisa mendapat simpatik kepada orang lain. Gemar bicara berlebihan, omong kosong, serta bicara tentang hal-hal yang tidak benar yang disebarkan kepada orang lain. Selanjutnya ada akibat perilaku namimah. Merupakan suatu perbuatan yang tercela, dosanya sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namimah adalah suatu sifat yang digolongkan sebagai orang munafik karena mereka bermuka dua. Namimah dapat memutuskan tali silaturahmi atau hubungan persaudaraan. Orang yang berbuat namimah hidupnya tidak akan tenang akibat dari kebohongan, serta di akhirat kelak semua orang yang sudah dia fitnah atau diadu domba akan datang menghadap kepada Allah dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang mengadu domba. Cara menghindari sifat namimah diantaranya menyadari akan bahaya yang timbul dari sifat namimah, menyadari bahwa namimah adalah suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Harus pandai menyikapi dan meneliti kebenaran dari informasi yang didengar, menyadari bahwa diri kita juga tidak menyukai apabila ada orang lain mengadu domba. Begitu pula yang dirasakan orang apabila diadu domba. Selalu menjalin dan mempererat silaturahmi persaudaraan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan video pembelajaran lokakarya yang saya sampaikan tentang materi akhlak tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.